Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menguji coba dari blog interaktif kami, yaitu yang berjudul Media Pembelajaran Digital Berbasis Blog Interaktif dan VoiceOver sebagai sarana belajar interaktif. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rafael Ernest sebagai moderator, dan anggota-anggota teman-teman sekelompok saya itu ada Andreas, Ariel, Joshua, dan Mikael. Nah, latar belakang dari pembuatan proyek kami ini itu adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam penyajian materi pembelajaran. Media pembelajaran digital kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi sarana utama yang mampu meningkatkan interaktivitas dan pemahaman siswa. Dan blog interaktif dan video over ini merupakan dua media digital yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran mandiri, visual, dan berbagai pengalaman. Nah, dalam pembuatan proyek kami, ada pun landasan-landasan teori yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran sejatinya bukan sekedar alat bantu fisik, melainkan jembatan komunikasi yang krusial untuk menyalurkan pesan atau materi dari pendidik kepada peserta didik. Keberadaannya berfungsi untuk menstimulus pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga proses belajar terjadi secara efektif. Nah, adapun alasan teori yang kedua itu ada multimedia pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran dapat dimaknai sebagai perpaduan harmonis antara berbagai format konteks teks, audio, gambar, animasi, dan video yang dikemas secara digital untuk menyampaikan materi ajar. Kuncinya tidak hanya terletak pada keragaman jenis medianya, melainkan pada bagaimana elemen-elemen tersebut bersinergi untuk memperkuat pemahaman siswa melalui stimulus multisensoris. Nah, adapun landasan teori yang ketiga yang kami gunakan itu adalah pengertian UI atau User Interface. User Interface itu adalah bagian dari sistem yang berfungsi sebagai penghubung visual antara pengguna dan perangkat digital. UI itu mencakup seluruh elemen baik fisik dan dari grafis yang muncul pada layar, seperti tombol, icon, warna, tipografi, menu, gambar, hingga tata letak atau layout. UI itu berperan penting dalam memberikan pengalaman visual yang menyenangkan sekaligus membantu pengguna memahami cara kerja sistem. Nah, yang keempat itu ada pengertian UX atau User Experience. UX itu adalah merupakan konsep fundamental dalam dunia desain digital yang berhubungan dengan bagaimana seorang pengguna merasakan, menilai, dan mengalami interaksi dengan suatu produk, layanan, ataupun sistem. UX itu tidak hanya berfokus pada tampilan antarmuka yang terlihat di layar, tetapi juga menyangkut emosi, persepsi, kepuasan, efektivitas, dan kemudahan yang dialami pengguna selama penggunaan produk tersebut. Dengan kata lain, UX itu berfungsi untuk memastikan bahwa pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah dan nyaman. Adapun landasan teori yang kami pakai yang kelima itu ada perbedaan antara UI dan UX. Nah, dari penjelasan UI dan UX tadi dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki ruang lingkup berbeda, yaitu UX berfokus pada pengalaman dan perasaan pengguna, sedangkan UI itu berfokus pada tampilan visual dan interaksi permukaan. Nah, adapun landasan teori yang keenam yang kami pakai itu hubungan UI dan UX dalam multimedia pembelajaran. Hubungan antara UI dan UX itu dalam multimedia pembelajaran sangat erat dan berperan penting dalam menciptakan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. UI itu fokus pada desain visual antarmuka, dan UX itu mencakup keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan media pembelajaran, termasuk kemudahan penggunaan, kepuasan, dan motivasi belajar. Nah, sekian pada materi saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya.
Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan video voiceover. Yang pertama itu ada pengumpulan materi. Proses pembuatan video pembelajaran dimulai dari pembagian materi kepada seluruh anggota. Setelah melakukan pembagian materi, lalu anggota mencari tentang materi mereka yang berhubungan tentang UI dan UX melalui artikel maupun jurnal. Yang kedua ada merekam suara. Setelah melakukan pengumpulan materi, masing-masing anggota menulis skrip yang sesuai dengan materi yang didapatnya dan melakukan voice over. Rekaman kemudian dikirim kepada editor. Lalu yang ketiga, editing video. Editor mengambil voice over dari anggota dan mengedit sesuai dengan penjelasan yang ada, serta menambahkan aspek visual seperti poin penting penjelasan, screenshot UI, atau ilustrasi lainnya yang dapat membantu pendengar atau penonton sehingga memudahkan penjelasan. Setelah video diedit, video kemudian diunggah ke YouTube agar mempermudah integrasi ke blog. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikut. Lalu selanjutnya yaitu proses pembuatan blog interaktif. Pada tahapan yang pertama yaitu perencanaan, kelompok kami melakukan pemilihan topik dengan topik UI UX Design pada platform Google Site dengan struktur halaman seperti home, profile, materi, practice, dan juga video. Kelompok kami juga melakukan pengumpulan bahan seperti teks materi, gambar, video edukasi, dan file Google Form. Lalu tahapan yang kedua yaitu perancangan tampilan. Kelompok memilih template Google Sites dengan gaya modern dan warna biru ungu neon agar sesuai dengan tema, teknologi, dan juga desain digital. Lalu pada bagian header, di sini kami menambahkan judul besar yaitu UI UX Learning Project dan juga menambahkan logo yang sesuai dengan tema UI UX. Berikut dengan contoh navigasi menu pada blog interaktif sebelum direvisi. Pada tahapan implementasi awal, implementasi dilakukan langsung melalui Google Site, meliputi yang pertama menambahkan halaman sesuai rencana, yang kedua menyisipkan teks materi dan juga gambar, lalu yang ketiga memasukkan Google Form ke halaman praktis, lalu yang keempat mengatur layout menggunakan blok konten Google Sites, lalu yang kelima menyusun ulang navigasi agar sesuai urutan, dengan urutan yaitu home, profile, materi, practice, dan juga video. Lalu yang terakhir pada tahapan implementasi yaitu mengatur desain agar responsif di HP dan juga di laptop. Tahap evaluasi awal. Evaluasi dilakukan dengan cara yang pertama mengecek apakah semua menu berfungsi. Lalu yang kedua menguji tampilan di komputer dan juga smartphone. Lalu yang ketiga mengecek apakah Google Form dapat diakses dan juga dikumpulkan. Lalu yang keempat, menilai apakah teks cukup jelas dan tidak ada bagian yang terpotong. Lalu yang kelima yaitu meminta feedback awal dari pengguna mengenai tampilan dan juga kemudahan navigasi blog interaktif ini. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu hasil uji coba dan analisis. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan hasil uji coba dan analisis pengguna terhadap blog dan media pembelajaran yang kami kembangkan. Yang pertama itulah uji coba ini kami lakukan dengan melibatkan beberapa rekan mahasiswa sebagai pengguna tes. Mereka kami minta untuk mencoba langsung media pembelajaran berbasis blog yang telah kami buat. Lalu fitur yang diuji meliputi navigasi blog, akses materi pembelajaran, pemutaran video dengan voice over, serta latihan soal interaktif pada menu practice. Lalu tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengetahui dua hal utama, yaitu tingkat kenyamanan pengguna saat menggunakan blog, serta sejauh mana media ini efektif untuk membantu pemahaman materi yang telah kami pilih, yaitu mengenai UI dan UX. Lalu hasil utama dari uji coba kami ini, sebagian besar pengguna menilai bahwa tampilan blog bersih, sederhana,
dan mudah diakses, sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat digunakan. Selain itu, video pembelajaran yang dilengkapi dengan video voice over dinilai sangat membantu, terutama dalam menjelaskan konsep-konsep yang sebelumnya terasa abstrak jika hanya dijelaskan melalui teks. Meskipun hasilnya cukup positif, pengguna juga memberikan beberapa masukan yang menjadi bahan evaluasi kami. Ini adalah masukan dan tanggapan pengguna. Pada bagian ini, kami rangkum beberapa masukan dan tanggapan langsung dari pengguna selama uji coba berlangsung. Yang pertama, beberapa pengguna menilai ukuran ikon pada halaman beranda terlalu besar dan desain button masih kurang menarik dari sisi visual. Lalu, tampilan blog juga dianggap masih terkesan biasa dan belum memiliki karakter visual yang kuat atau ciri khas tertentu. Lalu pada bagian latihan soal, pengguna menyampaikan atau memberikan masukan bahwa belum tersedia jawaban atau pembahasan, sehingga mereka kesulitan melakukan evaluasi mandiri. Seperti mereka tidak mengetahui apakah jawaban dari hasil latihan yang telah mereka lakukan itu benar atau salah. Namun di sisi lain ada juga tanggapan positif. Pengguna juga menyampaikan bahwa blog ini mudah digunakan, alur navigasinya jelas dan tidak membingungkan. Selain itu, banyak pengguna menyarankan agar jumlah materi dan soal latihan diperbanyak agar pembelajaran menjadi lebih mendalam. Seluruh masukan tersebut kemudian kami analisis untuk menentukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis dan penilaian masukan. Berdasarkan masukan yang kami terima, kami melakukan analisis untuk menentukan fokus perbaikan media pembelajaran. Yang pertama itu dari sisi tampilan. Diperlukan penyesuaian ukuran ikon dan desain button agar lebih proporsional, modern, dan nyaman dipandang. Kedua, adanya penguatan identitas visual blog melalui pemilihan warna, tipografi, serta elemen desain yang lebih konsisten agar blog memiliki karakter yang lebih kuat. Lalu yang ketiga, pada bagian latihan soal, direncanakan penambahan fitur jawaban atau pembahasan agar pengguna dapat melakukan evaluasi mandiri terhadap pemahamannya. Lalu direncanakannya penambahan materi pendukung dan latihan soal agar pengguna tidak hanya memahami konsep dasar, tapi juga dapat memperdalam materi melalui latihan yang lebih bervariasi. Penambahan ini diharapkan dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih lengkap, bertahap, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang terakhir yaitu adalah fokus perbaikan dilakukan pada alur navigasi agar lebih rapi dan konsisten, serta penyempurnaan tampilan agar blog responsif dan nyaman digunakan di berbagai perangkat, baik laptop maupun smartphone. Sekian dari materi yang saya terangkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, masuk ke bagian hasil revisi, yang dimana ketika kami menganalisa kritik dan saran dari para pengguna, kami memutuskan untuk merevisi blog kami, yang dimana mencangkup ukuran icon dan desain button diperbarui, konsistensi warna dan tipografi yang diperkuat, materi ditambah untuk kedalaman pembelajaran, soal latihan diperbanyak yang dilengkapi dengan jawaban dan pembahasan, kemudian navigasi dan tampilan blog dioptimalkan untuk kenyamanan pengguna. Dan untuk hasil dari revisinya adalah seperti ini. Kemudian saya akan mendemonstrasikan blog ini juga, yang dimana pada blog ini kami memiliki 5 menu. Yang pertama itu ada home, kemudian ada materi, yang ketiga itu ada video, keempat itu ada kuis, dan yang terakhir itu ada profil. Nah, pada bagian home terdapat penjelasan singkat pada blog ini, seperti terdapat kuis interaktif, yang dimana dengan kuis tersebut bisa menguji pemahaman dengan kuis interaktif yang seru dan menantang. Dan pada bagian home juga terdapat 2 button. Yang pertama itu mulai belajar yang akan mengarahkan ke materi, kemudian tentang kami yang akan mengarahkan ke profil. Nah, untuk memulainya kita bisa masuk melalui tombol yang pertama yaitu mulai belajar. Dan ketika kita sudah masuk ke bagian materi, di sini terdapat modul pembelajaran yang sudah kami sediakan, mulai dari prolog, bab 1, bab 2 sampai ke bab 5. Nah, untuk
untuk materi ini sudah kami sediakan untuk menambah wawasan mereka agar mereka lebih memahami lagi apa itu UI dan UX. Dan ketika mereka membaca, mereka mendapati seperti definisi dasar, asal mula, evolusi, dan lain-lainnya. Dan ketika mereka sudah membaca mulai dari prolog sampai ke bab 5, mereka bisa lanjut atau menambah pemahaman mereka dengan masuk ke bagian video. Yang dimana di sini kami sudah menyediakan video agar mereka lebih memahami lagi mengenai UI dan UX, yang dimana ketika mereka memilih salah satu video, contohnya itu adalah apa itu UI dan UX design. Ketika mereka membukanya, mereka akan pergi ke YouTube dan mereka bisa menonton penjelasan dari apa itu UI dan UX design. Dan di sini video ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih variatif lagi dan tidak membosankan, agar tidak hanya teks saja tetapi ada juga yang berbasis video. Dan ketika mereka sudah memahami materi yang kami berikan dan mereka juga sudah menonton video pilihan kami, mereka bisa masuk ke bagian kuis, yang dimana kuis ini bertujuan untuk menguji pemahaman dari materi yang telah dipelajari. Dan untuk kuis ini juga berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Contohnya, di sini siapakah tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah UX atau User Experience pada tahun 1993 saat bekerja di Apple. Jadi kita bisa masuk ke bagian materi, ke prolog. Di sini kita bisa lihat bahwa asal mula istilah UX pada tahun 1993, yang dimana istilah UX itu sendiri ditemukan pertama kali pada tahun 1993 oleh seorang psikolog dan ilmuwan kognitif, yaitu Donald Arthur Norman. Saat itu, ia bekerja sebagai Vice President of the Advanced Technology Group di Apple. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang menemukan atau asal mula istilah UX itu dari Donald Arthur Norman. Jadi ketika kita menjawabnya dengan jawaban Donald Arthur Norman, maka kita akan mengetahui bahwa jawaban kita sudah benar beserta dengan penjelasannya juga. Dan ketika kita menjawab pertanyaan berikutnya dengan jawaban yang salah, kita akan tahu jawaban kita itu salah dan jawaban mana yang benar. Kemudian terdapat juga penjelasannya gitu. Dan ketika mereka sudah selesai untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, mereka akan bisa melihat skor dari jawaban mereka sendiri. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini skornya adalah 11 dari 15 soal dan beberapa kata-kata motivasi seperti hebat, kamu paham materinya. Dan ketika mereka ingin mengulangi materi tersebut agar pemahaman mereka atau menguji pemahaman mereka apakah sudah melekat atau tidak, mereka bisa mengulangi kuis tersebut lagi. Dan untuk bagian yang ketiga ada profil, yang dimana berisikan anggota kelompok, yaitu Joshua Sitanggang adalah saya sendiri, kemudian Andreas Damanik, Michael Batubara, Ariel Jaluku, dan Rafael Pinem. Dan mungkin itu saja untuk bagian saya. Saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Baik, kita telah sampai pada bagian terakhir presentasi ini, yaitu kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, pembuatan video voiceover, hingga perencanaan blog interaktif dan pengisian konten, dan uji coba, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran digital yang kami kembangkan ini mampu memberikan pengalaman belajar yang informatif dan mudah digunakan, serta efektif untuk memahami konsep dasar UI dan UX. Media ini juga terbukti lebih interaktif dan mendukung pembelajaran mandiri mahasiswa harapannya. Harapannya itu ya media pembelajaran ini dapat menjadi alternatif inovatif dalam dunia pendidikan digital. Nah, dengan demikian sesi presentasi dari kelompok 4 telah selesai. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.